Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kembali setelah beberapa waktu kita tidak sempat untuk melaksanakan siaran langsung atau live dalam pembahasan kita setiap pagi Jumat, yaitu membahas tentang faedah-faedah sejarah Islam, di mana pembahasan kita yang terakhir adalah bicara tentang masa kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah yang sudah fase yang kedua, yaitu berpindahnya kekuasaan ke ibu kota kekuasaan Bani Abbasiyah yang kedua ini, itu di fase kedua ini di Al-Qahirah, ya. Kemudian sampai kita dalam masa pembicaraan, yaitu masa rentang waktu kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, karena kita bahasnya topik tentang kehidupan beliau dan juga membahas tentang tuduhan-tuduhan kepada beliau, sangat penting rasanya karena topik ini memang lagi sedang begitu hangat-hangatnya ya dibicarakan di berbagai sentreo dunia, bukan hanya di negara kita sebenarnya, di mana orang-orang yang terusik dengan kritikan-kritikan beliau, mereka membuatkan tuduhan-tuduhan palsu atau memutarbalikkan perkataan-perkataan beliau. Maka melalui beberapa majlis akan datang, kita akan mencoba mengambil faedah dari salah satu kitab yang tulis oleh penulis ya kontemporer, yaitu berjudul Dakwah Al-Munawwi'ina di Syaikhul Islam Taimiyah. Dan ini dikumpulkan beberapa tuduhan-tuduhan bohong atau orang-orang yang benci terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, di situ beliau memaparkan fakta-fakta kebohongan orang-orang menuduh beliau tersebut. Semoga pembahasan ini dapat mencerahkan ya kepada orang-orang yang tidak tahu hakikat dari opini atau kedustaan-kedustaan yang disebar tersebut, agar tentu kita di sini adalah pertama tujuan kita menyelamatkan kaum muslimin baik yang zalim maupun yang dizalimi. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unsur akhaka zaliman aw madluman. Ya, perbaiki, tolong saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Karena itu para sahabat bertanya, kita mengerti ya Rasulullah menolong saudara kita yang dizalimi, namun kita tidak mengerti bagaimana bentuk mencegah orang, menolong orang yang zalim. Gimana maksudnya? Kata Rasulullah, tahjiru an zulmihi, yaitu menolong orang yang zalim itu mencegahnya dari buat kezaliman. Nah, dari dua sisi inilah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat Islam, kepada kaum muslimin, hakikat dari tuduhan-tuduhan tersebut, agar mereka tidak terprovokasi atau tertipu dengan tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga mereka juga berbuat zalim yang pada hakikatnya nanti mereka akan merugikan diri mereka di akhir kelak, ketika tuduhan-tuduhan tersebut tidak merupakan suatu sesuai dengan kenyataan, tentu akan dihisab oleh Allah SWT. Makanya wa may yudil mu'mina bighairi maktasabu faqad ihtamal buhtan 'azima, kata Allah SWT. Orang yang menuduh seorang kaum muslimin, menyakiti seorang muslim tanpa ada dosa yang kesalahan yang dia lakukan, maka dia sungguh telah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Nah, kemudian juga menolong saudara kita yang zalimi. Yang dizalimi adalah tentu di sini adalah kaum muslimin, para duat yang mencoba mengambil faedah-faedah dari kitab Syaikhul Islam Taimiyah, lalu mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Nah, ini yang diantara yang melatar belakangi kenapa kita dalam pelajaran sejarah Islam ini lebih panjang membahas masalah ini, karena memang salah satu tokoh yang fenomenal ya, yang sangat luar biasa di kalangan dunia Islam itu dari semenjak masanya beliau sampai hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang fenomenal, dari ijtihad-ijtihadnya beliau dan pemikiran beliau dan juga karang-karang beliau. Ya, dari situlah ya, kita mencoba ingin membahas lebih rinci sekilas tentang tuduhan-tuduhan itu. Ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula di awal hari yang penuh berkah ini, sebenarnya yang selalu kita sampaikan dan nasihatkan, agar kaum muslimin hendaknya, pemirsa dan pendengar, membiasakan diri memperbanyak mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena Rasul kita SAW di hari yang penuh berkah ini memotivasi umatnya agar memperbanyak bersalawat kepada beliau. Sungguh bersalawat kepada Rasulullah SAW akan banyak sekali hikmah dan pahala keberkahan yang akan diraih seseorang tersebut. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang pelajaran kita ini disiarkan langsung dari sekolah tinggi atau yang sedang berproses menuju Institut Agama Islam Imam Syafi'i atau IAI IMSYA yang lagi dalam proses berpindah status dari sekolah tinggi menuju institut. Dan kami mohon doa antum semua, semoga Allah mudahkan proses ini dan kampus ini dapat lebih berkembang, lebih maju lagi demi melayani kebutuhan pendidikan dari sekolah-sekolah dan pondok-pondok kita, yang akan menampung generasi muda kita untuk melanjutkan perjuangan para ustaz-ustaz sekarang yang telah lanjut usia, yang telah banyak uzur gitu. Kita butuh generasi-generasi yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah sunnah di Nusantara ini. Itu yang pertama. Jadi sekarang siaran kita ini dipancarkan langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Pekanbaru, atau insyaallah IAI IMSYA, Institut Agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru. Ini informasi terbaru bagi para pemirsa dan pendengar semua. Semoga segala upaya dan usaha yang kita lakukan diridhai Allah SWT serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para pendengar dan pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita akan bahas, yaitu pertama yang dibahas ini, itu kita sudah bicara tentang sekilas biografi beliau, bagaimana perjuangan beliau dan juga tulisan-tulisan beliau, cobaan dan ujian yang beliau alami dalam kehidupannya beliau Syaikhul Islam Taimiyah ini. Para ulama kita menyebutkan menyanggah, membela seorang ulama itu sangat penting dari celaan-celaan orang-orang yang menjatuhkan kemartabatan dan kehormatan mereka. Kenapa? Karena sebenarnya yang ingin dijatuhkan oleh para pembenci itu bukan pribadinya, tetapi adalah dakwah yang diemban, dakwah yang dibawa. Itu akidah yang disebarkan oleh seorang ulama tersebut. Makanya salah satu cara dari penentang kebatilan atau yang membenci kebenaran, mereka itu pertama menyerang personal yang membawa bendera, menyuarakan akidah yang benar, menyuarakan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mereka serang personalnya dulu, dijatuhkan. Karena dengan dijatuhkan itu tentu dia ilmunya ataupun keyakinan yang dia ajarkan, kitab-kitab yang dia tulis dengan sendirinya bisa dijatuhkan. Nah, ini bagian salah satu perjuangan. Makanya ulama-ulama kita dahulu, kenapa mereka sangat membela sahabat Nabi dari celaan orang-orang Syiah Rafidhah? Karena memang tujuan mereka sebenarnya disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, tujuan mereka yata'anu fi syuhurina liyubtilul Qur'an wa sunnah. Tujuan mereka mencela para sahabat itu tujuannya bukan sekedar mencela sahabat, tapi ingin membatalkan Al-Qur'an dan sunnah. Maka itu waspada. Jika ada kelompok-kelompok yang suka mencela, menghina para ulama, ini perlu kita waspadai, karena hakikat dari keinginan dan tujuan mereka dari mencela para ulama tersebut bukanlah pribadinya yang diserang, tapi ada ilmu yang beliau sebarkan, akidah, manhaj, dakwah yang beliau emban. Nah, dari itulah para ulama-ulama sangat menjaga kehormatan para sahabat Nabi, karena bila mereka itu yang dicelah, berarti agama ini roboh. Karena yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada umat, siapa? Setelah Rasulullah SAW ada para sahabat. Kalau para sahabat itu yang dikafirkan, yang dikatakan fasik, pengkhianat, segala macam, tentulah mudah setelah itu akan mengatakan bahwa apa yang mereka riwayatkan, apa yang mereka sampaikan adalah penuh dengan kebohongan, kedustaan, perubahan, kelicikan, semacamnya. Dari itulah selalu para ulama-ulama membela ulama-ulama yang selalu dihina, dicaci maki oleh orang-orang kelompok yang ingin merusak Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Maka itulah di antara motivasi kita, kenapa kita harus menjelaskan hakikat kebenaran kepada umat. Yang pertama, menyelamatkan orang-orang yang berbuat zalim agar berhenti dari buat kezalimannya.
mungkin mereka tidak mengerti, tidak mengetahui hakikatnya, maka kita informasikan dengan sebaiknya. Demikian pula yang dizalimi, tentunya yang dizalimi adalah orang-orang yang sekarang dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan, ya. Mereka mengatakan sumbernya adalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan segala macamnya, sehingga banyak sekali hal-hal negatif atau tekanan dan juga intimidasi, ya, bagi sebagian kaum muslimin yang berupaya mengambil faedah dan ilmu dari kitab-kitab Syaikhul Islam Taimiyah, karena sebetulnya bukan kitab Syaikhul Islam Taimiyah saja yang mereka pegang, tetapi karena pemahaman dan akidah yang dibawa Syaikhul Islam Taimiyah ini merupakan kesimpulan juga dari ulama-ulama terdahulu, tentu ulama-ulama tersebut, ya, dengan sendirinya juga termasuk hal-hal yang ditolak sebenarnya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah adalah sesuai dengan keyakinan ulama salaf. Jika kita tolak itu, berarti sama dengan menolak keyakinan ulama salaf, dan beliau yang mentahrir, ya, yang menjelaskan lebih gamblang kepada kaum muslimin dan bagaimana harusnya manhaj beragama, metode beragama yang benar di dalam Islam itu. Baik. Ini kita bahas mabahasul awal. Mabahasul awal ini bicara tentang pembagian orang-orang yang membenci Syaikhul Islam Taimiyah ini. Ada sebenarnya berapa kelompok. Ada berapa kelompok. Ada yang dari kelompok muqallidah, dari kalangan mazahib. Jadi para pengikut mazhab-mazhab yang fanatik kepada imam-imam mereka, ketika Syaikhul Islam Taimiyah itu mencoba mengkritisi pendapat-pendapat ulama yang lemah dalilnya, ya, atau mengukakan pendapat-pendapat yang lebih dikokong oleh dalil, kemudian bertentangan dengan imam mazhab mereka, mereka menganggap dengan tujuan Syaikhul Islam Taimiyah itu adalah tidak di antara tuduhan yang santai itu dikatakan keluar dari mazhab yang 4 gitu. Padahal beliau sendiri bermazhab Imam Hambali, ya. Tetapi tuduhan-tuduhan itu dilontarkan oleh mereka demi untuk mempelintir lah, ya. Tapi beliau walaupun bermazhab Hambali, beliau tidak fanatik dengan perkataan personal ulama-ulamanya gitu. Tapi ulama Hambali sendiri kan juga punya perselisihan. Bukan ulama Hambali, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan mereka juga ada perbedaan pendapat. Maka beliau dengan melihat dalil-dalil, beliau berupaya memilih pendapat-pendapat lebih akurat dalilnya, yang lebih faktual dalilnya, itu yang beliau kuatkan itu. Sehingga para fanatisme mazhab, yang pertama itulah yang mereka tidak bisa terima. Ini yang kemarin kita sebutkan sebab sebagian di antara menyebabkan beliau ditangkap, disidang, dan dengan tuduhan-tuduhan fitnah tersebut dianggap perkataan beliau keluar dari mazhab yang 4. Padahal tidak sebenarnya. Tapi para muqallidah, fanatis ini yang membuat tuduhan-tuduhan yang sesuai dengan fakta. Nah, yang kelompok lain adalah ahlul kalam dengan segala tingkatan mereka. Karena beliau banyak sekali mengkritisi pendapat ahlul kalam, ya, pendapat ahlul kalam, ya, yang menggunakan logika semata, dan logika itu melangkahi dalil-dalil agama, menyimpang dari dalil agama. Ini yang beliau kritisi, ya, sebagaimana buku Ta'arud an-Naql wan Naql itu merinci sekali, yaitu beliau membantah tentang orang mencoba mempertentangkan antara dalil wahyu dengan dalil akal. Nah, dan itu beliau tulis kitabnya sekitar 8 jilid kalau nggak salah, besar sekali, ya, beliau, dan di situ beliau kupas berbagai hujah-hujah al-mutakallimin, orang-orang al-kalam, di dalam takwilat mereka. Nah, kemudian kelompok yang lain adalah amutasawifah. Ini tuh sebagian ulama-ulama tasawuf yang mereka ekstrim di dalam bertasawuf tadi, menyebutkan sebagaimana yang sebagian meyakini hululiyah, Allah bersatu manunggaling dengan makhluk, atau Allah bersatu dengan jasad seseorang yang soleh dan semacamnya. Nah, ini di antara kelompok ini juga memusuhi beliau, karena beliau juga mengkritisi berbagai hal-hal yang berlebih-lebihan, ya, di dalam megulu, ya, atau dalam ibadah mereka, ataupun dalam mengkultuskan guru-guru mereka, sampai meyakini guru-guru mereka itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib dan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan kadang-kadang di kuburan-kuburan mereka. Ini juga dikritis oleh beliau. Nah, ini juga yang menyebabkan beliau
mendapatkan tantangan dari kelompok ini. Kemudian yang lebih berat lagi sebenarnya adalah kaum Syiah Rafidhah yang beliau banyak sekali mengkritisi pemahamannya dalam berbagai tulisan beliau, terutama kitab beliau yang sangat besar dan fenomenal, yaitu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Taib. Maka tidak dipungkiri memang ya, yang namanya mengajak kebenaran, menyerukan kebenaran tentu akan mendapatkan hambatan dan tantangan dari para penolak-penolak kebenaran tersebut. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dari pembawa pemikiran tersebut mereka akan kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah berarti akan kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya, baik ketenarannya, baik dari sisi honornya dan lain sebagainya. Tentu itu akan mengurangi jamaah mereka yang berefek kepada urusan-urusan duniawi lainnya ya, termasuk tentu urusan priuk lah bahasanya ya, urusan dapur dan urusan ngepul atau tidaknya. Ini juga berpeluang, ini di dalam sejarah sudah pernah kita jelaskan ya, ketika majelis-majelis sunnah itu makmur, ramai pengajiannya, dan kemudian ketika majelis-majelis yang berbau dengan aliran dan ajaran-ajaran menyimpang dari sunnah itu sepi, tentu para isu pengusung ya, dan para pembelanya tentu akan merasa terusik dengan hal itu, karena sudah tidak lagi seramai biasanya acara-acara kenduri-kundiri segala macam itu akan menyebabkan mereka kekurangan pemasukan, tentunya urusan-urusan lainnya. Dan ini tidak dapat dipungkiri. Ketika masyarakat mulai cerdas dalam beragama, ketika masyarakat mulai bertanya dalil, ketika masyarakat mulai bertanya bagaimana sunnahnya. Nah, ini yang sekarang ini yang menyebabkan ya, yang membuat secara umum dalam sepanjang sejarah dakwah itu yang menyebabkan kadang-kadang munculnya isu-isu yang melatar belakangi tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Dan mereka dalam menyikapi perkataan-perkataan Syaikhul Islam ini, imma dalam kenyataan yang dusta bohong, tidak pernah dikatakan sama sekali Syaikhul Islam, atau mereka mempelintir, atau mereka salah paham. Atau mereka memang sengaja tidak mau memahami, itu nih antaranya. Baik. Secara umum ya, mereka adalah orang-orang yang tadi yang kita sebutkan, kelompok-kelompok yang sangat menentang dakwah beliau tadi yang kita sebutkan, kelompok-kelompok tadi, mulai dari kelompok muqallidah tentunya, bukan orang yang bermazhab ya, karena orang bermazhab itu ada yang bermazhab dan cerdas ya, tidak fanatik buta, tetapi dia cerdas dalam bermazhab. Dan ini yang diajak oleh Syaikhul Islam kaum muslimin agar dalam bermazhab itu bukan berarti harus kita mengikuti 100% semua perkataan ulama mazhab tersebut ya. Tetapi yang kita ikuti adalah pendapat-pendapat mereka yang mereka bawakan dalilnya, yang mereka memiliki dalil yang yang kuat dan seterusnya. Baik. Di sini diungkapkan ya oleh murid beliau ya, tentang bagaimana kenapa Syaikhul Islam Taimiyah itu dimusuhi oleh kelompok-kelompok tersebut ya. Disebutkan oleh murid beliau Abu Hafsin Al-Bazzar ya tentang bagaimana mu'ayasyah wa qurbin, jadi bagaimana beliau hidup bersama Syaikhul Islam Taimiyah dan juga kedekatan beliau menggambarkan kondisi para penentang dakwah Syaikhul Islam Taimiyah ini ya, atau orang-orang yang memfitnah beliau ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut. Beliau mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, walam jazal mubtadi'una ahlul ahwa, selalulah senantiasa para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu, wa aqilud dunya biddin, mereka yang mana menjadikan agama sebagai media untuk mendapatkan dunia, memakan dunia dengan agama ya, muta'adidina ya, mutanasirin fi adwanihi. Jadi mereka ini kompak dari kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi, mereka kompak saling membahulah di dalam memusuhi dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Badilina wus'ahum bis-sa'i fi fatqi bihi. Ini gambaran Al-Bazzar ya.
benar-benar mereka mengorbankan segala usaha dan upaya mereka untuk bil fatki bihi. Maksudnya apa? Untuk menghabisi Islam ini. Mutakharrisina alaihi al-kadhib as-sarah. Jadi mereka betul-betul membuat dusta, tuduhan-tuduhan yang nyata. Ini Al-Bazzar, murid beliau, murid Syaikhul Islam yang menggambarkan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku terhadap Syaikhul Islam. Mutakhalikina alaihi, ya, mukhtaliqina alaihi. Jadi mukhtaliqin itu membuat dusta-dustaan terhadap beliau. Wa nasibina ilaihi ma lam yaqulhu wa lam yanqulhu. Nah, ini. Dan beliau orang-orang tersebut menuduhkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga tidak pernah dinukil oleh Syaikhul Taimiyah. Ini gambaran-gambaran orang yang memusuhi Syaikhul Taimiyah. Dan hari ini juga demikian, ya. Mereka suka mempelintir perkataan-perkataan para ulama-ulama, ya, para dai-dai yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada akidah yang sahihah. Atau mereka kadang-kadang karena kebodohan mereka dengan ajaran agama, kadang-kadang menganggap itu adalah paham radikal, umpamanya, ya, bersikap orang jenggot, celana cingkrangan, tidak mau bersalam dengan non-mahram, dianggap itu adalah radikal. Atau berpendapat haramnya nyanyi, itu dianggap radikal. Ini sebetulnya orang yang tidak paham ajaran Islam, ya, lalu mengkait-kaitkan pemahamannya yang rusak itu dengan masalah yang lagi dijadikan sebagai booming untuk menghantam pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan mereka. Kita tidak mungkiri memang di sana yang radikal ada, tetapi radikal bukan begitulah pemahamannya. Radikal itu adalah memahami agama ini melampaui batas yang digariskan oleh agama. Itu dengan sikap gulu dalam beragama. Itu yang radikal. Kalau orang menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntunan agama, dalam itu bukan radikal. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat antara ormas dengan pendapat fuqaha, dan itu bukan alasan untuk dijadikan sebagai menuduh pihak yang lain, ya, berpaham radikal. Taib. Jadi kata beliau, Al-Bazzar menyebutkan dan menisbahkan kepada beliau Syaikhul Islam ini apa yang tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau nukil dalam kitabnya. Walam yujad lahu bi khatut, bahkan tidak ada goresan beliau tentang hal itu. Ini tidak pernah ditulis oleh beliau hal itu. Wala ujidalahu fihi tasnifun wala fatwa. Dan tidak ada sebetulnya tulisan beliau bicara seperti itu, juga tidak ada fatwa beliau seperti itu. Nah, ini seperti tuduhan pemanya di antara tuduhan yang sebutkan contoh-contoh, ya, bahwa anti ziarah kubur. Barang beliau menulis sendiri tentang kitab ada adab ziarah kubur. Kok dituduh anti ziarah kubur? Ya, sama dengan di masa kita sekarang ini, ketika kita menggambarkan kepada masyarakat berselawat pada Nabi itu adalah hal yang sangat, ya, dianjurkan dalam ajaran agama kita yang mulia, dan ada dalilnya begitu banyak umpamanya. Kemudian ketika kita menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah dalam berselawat tadi, hal-hal yang tidak bagian dari selawat itu sendiri, nah, mereka menganggap bahwa kita orang anti selawat. Demikian pula sebaliknya, kita menjelaskan mana ziarah kubur yang masyru', mana ziarah kubur yang mamnu', yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Mereka juga mempolitisir dan membalikkan fakta, mengatakan orang ini anti ziarah kubur. Demikian pula ketika kita menjelaskan bahasan-bahasan tentang tawasul, bagaimana tawasul yang disyariatkan, mana tawasul yang tidak disyariatkan, bahkan tawasul yang berbau kesyirikan. Lalu mereka akan buat semacam pemutar balikan fakta, mengatakan ini malah orang anti tawasul. Nah, dan inilah banyak sekali, ya, di tengah masyarakat yang dipropagandakan oleh sebagian kelompok yang mereka tadi terusik dengan keramaian acara-acara ritual-ritual agama yang tidak sesuai dengan sunnah itu. Nah, itu mereka gunakan untuk sebagai senjata menjatuhkan lawan yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, sampailah nanti dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya, gitu, ya. Taib. Bahkan kata beliau, wala sumi'a minhu fi majlis, dan bahkan tidak pernah juga didengar dari mulutnya Syaikhul Islam dalam majelisnya, enggak pernah. Atarahum ma alimu anallaha sa'ilahum, anallaha sa'iluhum an dzalik. Tidakkah engkau mengetahui, melihat mereka itu mengetahui apa, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap hal demikian? Tidakkah mereka yang menuduh, yang memfitnah, ya, membuat kedustaan-kedustaan itu menyadari bahwa mereka akan ditanya di akhir kelak, wa muhasibuhum alaihi, bahwa Allah akan menghisap mereka? Inilah nasihat dari Imam Al-Bazzar kepada para orang-orang yang suka membuat kedustaan,
membuat fitnah, ya, membuat propaganda dan segala macam terhadap dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kepada ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini tidakkah mereka menyadari nanti di akal-akal mereka akan dihisab, ya. Wa ma sami'u qala Allah Ta'ala, tidakkah mereka pernah mendengar? Apakah mereka tidak mendengar bagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya? Nah, lalu beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan di dalam dirinya. Ya, apa yang terbetik dalam jiwanya Allah SWT tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah SWT, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, ketika dua orang malaikat itu berada di sekitar mayat tadi di kiri dan kanan mereka duduk, ya. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu ungkapan, satu kalimat pun yang dikatakan oleh seseorang kecuali itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Apalagi subhanallah, kedustaan hari ini luar biasa, yang mungkin berdustanya pada tahun 2010 sampai 2020 masih menyebar, masih diputar, masih di-share dan seterusnya. Betapa dosa jariyahnya akan selalu bertambah. Ya, maka hendaknya setiap orang yang mau berkata, mau berbicara, mau mengungkapkan sesuatu, ingat, yaitu ayat yang mulia ini, ma yalfidhu min qawlin, tidak satu kalimat pun, tidak satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatatnya, raqib dan atid. Baik. Tentu ini adalah sebetulnya jika kita pegang ayat ini, ya, bukan maksudnya sekedar berkata bohong saja, tapi berbagai hal yang lain. Hendaknya kita hadirkan ayat ini dalam kehidupan kita setiap detik agar kita terhindar dari memfitnah, mengadu domba, namimah, bergunjing, ya, dan apalagi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bohong dan segala macamnya. Bala wallahi, mereka tahu ni ayat ini, walakin ghalaba alaihim ma hum fihi min al-ithar dunya. Bukankah mereka tahu ayat ini? Kata Imam Abu Dzar, mereka tahu ayat ini. Tapi yang menyebabkan mereka, kenapa? Mereka lebih memilih kebahagiaan dunia dari atas akhirat. Wal amalu lil ajila dunal ajilah. Beramal untuk hal duniawi dan bukan untuk hal yang akan datang, itu hari akhirat. Falihada hasaduhu. Karena itulah mereka hasad kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Wa abghaduhu, dan mereka membenci Syaikhul Islam Taimiyah. Bikaunihi, ya, mubayinuhum wa mukhalifuhum, karena beliau berbeda dengan mereka dan menyelisih mereka. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan pembagian dari orang-orang yang musyrik Islam Taimiyah. Contoh disebutkan salah satu di Muqallidah dari kalangan fuqaha dan faraqah di zaman beliau, ya. Maka beliau menyebutkan di sini faqad kana katsirun min fuqaha al-madzahib fi asrihi muqallidatan, ya. Jadi kebanyakan daripada kalangan mazhab muqallidatun, ya, kebanyakan dari kalangan ulama-ulama mazhab yang di masa beliau, ya, yang di masa beliau, yaitu para qadinya adalah orang-orang yang muqallidah, fanatik, buta. Nah, mereka melihat yarawna al-khuruj an aqwali madzahibim jurman, mereka berpendapat, memiliki pendapat berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab mereka, jurman, merupakan sebuah dosa, merupakan kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. Itu mereka nilai bila berbeda dengan pendapat imam mereka. Yukhadhu alaihi fa'iluhu, maka orang melakukan adalah harus disikapi, dan harus diberi pelajaran. Baik. Waqad afta Ibnu Taimiyah. Nah, di sini contoh disebutkan ketika Syaikhul Islam Taimiyah dalam masalah talak pernah berfatwa, ya, walam yakun tabiha fi dzalikal asr minha wa minha, yang dimana di masa itu fatwa itu tidak dipakai, ya, tidak familiar gitu. Jadi ulama-ulama yang di zaman beliau itu berfatwa beda dengan fatwa yang beliau fatwakan. Nah, contoh masalahnya adalah bersumpah dengan talak.
Syekhul Islam Taimiyah di sini perbedaan beliau adalah jika seorang bersumpah talak, itu talaknya jatuh. Itu pendapat jumhur ulama di masa beliau. Nah, ketika beliau mengatakan kalau niatnya bersumpah, itu tidak jatuh talak. Tapi kalau niatnya mentalak, ya jatuh talak. Nah, beliau di sini merinci hal seperti itu gitu. Maka ya masalah itu halfi bitalak, yaitu masalah bersumpah dengan talak. Idza qasada al-halifu bihil yamin, kalau tujuan orang bersumpah tadi untuk bersumpah saja, fa innahu la yaqa talakan, maka talaknya enggak jatuh. Itu di antara masalah yang diperselisih sebenarnya kan masalah-masalah khilafiyah yang sebelum sistemnya sudah ada perbedaan ulama gitu maksudnya. Tetapi sampai hari ini juga ya hal yang sama itu para muqallidah, para fanatik ini dengan pendapat-pendapat ormasnya atau mazhabnya dia memanfaatkan kekuasaan hukum. Sampai hari ini juga demikian gitu biasanya. Ya, penegak hukum pun yang bisa mereka pengaruhi gitu. Maka di antara saat itu mereka pengaruhi penegak hukum, penguasa, dia menganggap Islam telah keluar dari pendapat 4 mazhab. Nah, itu tuduhan yang dituduhkan kepada Islam Taimiyah saat itu. Baik. Kemudian itu yang contoh masalah dengan talak ya, hukum fikih yang memang wajar di situ berbeda pendapat, dan Syaikhul Islam Taimiyah membedakan antara orang niatnya bersumpah itu untuk mengatakan bersumpah dengan talak itu untuk bersumpah dengan orang yang niat untuk bernalak. Nah, itu beda. Beliau membedakan. Kemudian juga beliau merojikan pendapat tentang orang mentalak 3 sekaligus jatuhnya 1. Nah, itu berbeda juga dengan jumhur ulama-ulama di masa itu. Mereka menganggap kalau orang mentalak 3 istrinya langsung jatuh 3. Nah, beliau ini sudah khilaf ya, bukan khilaf dibuat oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Sebelumnya sudah khilaf para ulama. Sudah banyak khilaf sebelum itu, cuman beliau di masa beliau itu lebih condong pendapat ini karena melihat dalil itu lebih kuat. Nah, dan pertama dan itu disebutkan oleh para fuqaha bahwa perbedaan pendapat ini di masa Umar bin Khattab mulai. Ketika Umar bin Khattab melihat orang bermuda-muda mengucapkan talak 3, akhirnya Umar bin Khattab melanjutkan saja, jadikan aja talak 3 sekalian sebagai pembelajaran bagi mereka gitu. Sebetulnya di masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar itu dianggap 1. Nah, kemudian bahwa talak orang muhrim la yaqa. Nah, bahwa talak orang yang muhrim tidak jatuh. Wa qala farahimahu fi nasi hadzal qaul mu'allafatun iddah. Dan juga beliau di sini menulis ya banyak masalah ini dalam tulisan-tulisan beliau dan beberapa fatwa beliau. Nah, inilah yang menyebabkan para fatwa-fatwa beliau ini menyebutkan sebagian orang-orang tadi, para qudhat, Hanabila dan lain sebagainya, itu mereka kurang serak dengan pendapat Syaikhul Islam Taimiyah ini, dan beliau mengungkapkan dalil-dalilnya dan mulai masyarakat lebih condong memilih pendapat beliau. Nah, tentu akan mengurangi pengaruh kepada kelompok yang menentang beliau. Akhirnya beliau diadukan, dibuat laporan-laporan palsu pada penguasa yang ada saat itu. Nah, ini dan kemudian kisah-kisah beliau yang menyebutkan beliau ya dipanggil, disidang selama macamnya oleh para penguasa saat itu. Baik. Kemudian ya dijelaskan di sini oleh penulis ya. Maka disebutkan sampai waktu itu salah satu orang qadhi dari mazhab ulama Hanabila berupaya mendekati Syaikhul Islam Taimiyah untuk menarik fatwanya tersebut. Maka ketika itu dia berbicara pada Syaikhul Islam Taimiyah pada hari Kamis nih, di pertengahan bulan Rabi' al-Awwal atau Rabi' al-Tsani ya, dari tahun 718. Maka Syaikhul Islam Taimiyah menerima nasihat tersebut ya, karena dia tahu bahwa hal itu adalah untuk meninggalkan perdebatan yang panjang, fitnah yang tidak baik bagi kondisi muslimin saat itu. Nah, kemudian pada tahun yang sama ya, hari Sabtu awal bulan Jumadil Ula disebutkan tahun yang sama, yaitu tahun 718 tadi, datanglah surat dari Sultan untuk mencegah Syaikhul Islam Taimiyah ya
berfatwa tentang masalah sumpah dengan talak tersebut. Nah, kemudian diadakan pertemuan dari Senin. Nah, kemudian Syaikhul Islamiyah setelah berhenti berapa saat waktu itu berbicara hal itu, kemudian beliau karena takut menyembunyikan ilmu, beliau kembali membahas masalah itu pada bulan Ramadan, ya, tahun 719 Hijriah. Nah, ketika itu dikumpulkanlah para qadhi semua itu dan dihadirkan Syaikhul Islam Taimiyah, ya, untuk melarang beliau berfatwa. Ini di antara hal-hal yang dilakukan oleh para orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Nah, kemudian beberapa kali ini beliau ini dipanggil oleh para qadhi-qadhi untuk bicara masalah itu. Dan akhirnya beliau diputuskan untuk ditangkap. Ini yang saya sebutkan, ditangkap, yaitu selama 5 bulan 18 hari beliau ditangkap sampai tanggal 10 Muharram di tahun 721, ya. Kemudian beliau dikeluarkan, ya. Kemudian fahadil fatwa aujadat mutanaffisan li ashabil aghrad syakhsiyah min Husar bin Taimiyah. Ya. Kemudian hal itulah menyenangkan para orang-orang yang tadi puas mereka dengan melihat hal seperti itu dari orang yang hasad kepada beliau daripada fuqaha yang muqallidah tadi, ya, karena mereka berhasil menahan Syaikhul dalam masalah hal-hal ilmiah seperti ini. Nah, di mana Syaikhul Taimiyah dalam pembahasan itu berpegang kepada dalil dan juga husnul istidlal dan kepintaran beliau dalam mengambil dalil. Nah, wasammat haditsun asar ya hafizat katsir min al-fuqaha, hafizat katsir min al-fuqaha fi asrihi. Di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyulut perselisihan, dia sekarang menyulut para orang-orang muqallidah, para fuqaha tersebut untuk musuhi, ya, Syaikhul Islamiyah. Di antaranya adalah ilmu beliau yang begitu tinggi dan beliau terpandang juga dari segi penguasa dan keberanian beliau di dalam menyampaikan kebenaran, ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang hasad kepada beliau, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa Sultan Al-Malik An-Nasir tak kala kembali kepada kekuasaannya kali yang keduanya, ya, beliau ingin memanggil Syaikhul Islam dan bertemu Syaikhul Islamiyah. Tatkala bertemu keduanya, ya, berbicara, ya, untuk penguasa ingin menangkap orang-orang yang sebelumnya memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah. Ketika itu Al-Malik An-Nasir meminta izin kepada Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taimiyah, untuk menangkap dan beri hukuman kepada orang sebelum yang telah memfitnah beliau tersebut. Ya, hasau ala dzalik, ya, atau orang-orang yang mendukung soal itu. Illa anna Ibnu Taimiyah, kecuali Syaikhul Islam Taimiyah saat itu, ya, akhadha bi ta'dhimi ulai qudha wal ulama. Syaikhul Islam Taimiyah tidak menerima tawaran itu untuk diproses para qadhi-qadhi yang memfitnah beliau. Nah, ini yang menyebabkan mulianya akhlak beliau, menyebabkan beliau sangat disegani oleh ulama-ulama di masa beliau, dan juga penguasa melihat bahwa beliau bukan orang yang bersifat dendam, membalas dendam untuk urusan pribadinya. Maka illa an akhadha fi ta'dhim haula al-qudha wal ulama wa bayan makanatihim wa in kunna la ahla minhum bisu. Bahkan beliau tidak mau satu pun dari mereka itu diproses atau dipersulit atau mendapatkan hukuman dari tindakan mereka yang sebelumnya. Nah, ini bentuk beliau menghormati para ulama-ulama di zaman beliau. Nah, ini yang perlakuan beliau terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, beliau tidak membalas. Ini satu akhlak yang mulia sekali yang beliau tunjukkan kepada orang-orang yang membenci beliau, dan juga para penguasa saat itu minta izin untuk memproses, karena Al-Malik An-Nasir ini adalah mengenal bagaimana keilmuan kedudukan Syaikhul Islam Taimiyah, dan ketika itu raja ini meminta izin kepada Syaikhul Islam Taimiyah untuk memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang membuat onar, membuat skenario ataupun, ya,
Markus ya, makalar kasus untuk memperkasuskan Syaikhul Islam Taimiyah itu, mereka Syaikhul Islam Taimiyah tidak mau. Diminta izin oleh ya. Waqala lahu, bahkan Syaikhul Islam Taimiyah berkata kepada raja, idza qatalta haula la tajid ba'dahum mislahu. Jika mereka ini engkau beri hukuman, engkau tidak akan dapatkan pengganti yang lebih baik dari mereka ini. Wa man adani fa huwa fi hillin wa ana la antasir li nafsi. Nah, ini satu kalimat beliau mengatakan, wa man adani fa huwa fi hillin. Orang yang menyakitiku, aku halalkan, aku maafkan. Wa ana la antasir li nafsi. Saya tidak perlu membela, menjaga diri saya, membela diri. Nah, ini di antara sifat beliau yang begitu mulia ya. Beliau tidak pernah melakukan pembalasan jika diri beliau yang disakiti. Ya, maka beliau memaafkan semua orang-orang yang pernah memperkasuskan beliau gitu. Nah. Kemudian ini banyak sekali kasus-kasus lain di sini ya yang disebutkan. Disebutkan kisah sini setelah ada perbincangan antar Sulaiman dengan raja saat itu dalam sebuah pertemuan umum. Ketika itu hadir jumlah yang besar sekali para ulama-ulama, fuqaha dan qadi dari Mesir dan Syam. Lalu wazir ini, Perdana Menteri, berbicara tentang ahli zimmah. Ahli zimmah adalah non-muslim yang hidup di kekuasaan Islam tersebut. Dan talabahum ayyaudu ila zayyil ladzi kanu yalbasunahu misla sa'irin nas, yaitu agar mereka memakai pakaian-pakaian seperti manusia lainnya, meninggalkan pakaian yang diharuskan untuk membedakan mereka dari selain mereka. Maka ketika itu Al-Malik sakata ka'annahu yuridu min fuqaha al-qudha ibda'ir ra'i. Raja saat itu dalam pertemuan itu diam saja, seakan-akan dia menginginkan pandangan dan pendapat daripada qadi dan orang-orang yang memajukan pendapat, ingin mengajukan usulan dan pendapat mereka. Wasakata nas bima fihim fuqaha wa qudha falam yatakallam ahadun. Semua qadi, para ulama-ulama yang hadir, tidak ada satu pun yang berani bicara. Faqala lahum sultan. Lalu sultan ini beda, ada qadi, ada wazir, ada malik, ada siapa lagi, sultan ya. Sultan berkata, ma taquluna yastaftikum fi dzalika. Bagaimana pendapat kalian? Ini raja atau ya malik ya, raja meminta pandangan fatwa kalian. Falam yatakallam ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Summa jasta Syaikhul Islam Taimiyah ala raqabatihi. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah duduk di atas dua lututnya, bersimpu gitu, wa takallama sultan bi kalamin tawil. Jadi mendekat kepada sultan dan bicara dengan sultan itu dengan sangat panjang sekali diskusi beliau. Warada 'alal wazir maqalahu raddan anifan. Kemudian beliau membantah pandangan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri tersebut. Wa takallama ma la yastati' ahadun fil majlis ay yaquma bimislihi. Di mana Syaikhul ketika itu dalam diskusi itu menyampaikan pendapat yang mungkin orang lain tidak akan mampu mengemukakannya. Wala biqaribin wala minhu, atau dekat dengan pendapat-pendapat yang beliau sampaikan. Fa hadhihi al-hawadith ghairuha asar ba'dhu man kana fi qalbihi ghillun hasadun ala Ibnu Taimiyah. Jadi melihat beliau ini, pendapatnya didengar, pendapatnya diterima oleh penguasa, membuat orang-orang lain yang punya penyakit dalam hatinya menjadi dengki terhadap Syaikhul. Ya, dan mereka melihat Ibnu Taimiyah ini tasdadu makanatuhu, semakin tinggi kedudukannya di sisi raja, sultan dan Perdana Menteri. Wa yartafi' sya'nuhu inda sultan. Berarti dia semakin punya pengaruh di dalam kekuasaan. Wa tasma'u kalimatahu fataqbalu ya, wa tasma'u kalimatahu fataqbalu inda wulatil umur. Fataqbalu inda wulatil umur. Kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya, pendapat pandangannya menjadi hal yang diperhatikan oleh penguasa saat itu. Nah, dan ini yang menyebabkan Syaikhul Islam Taimiyah ya dihasati atau tidak disenangi oleh para fuqaha sebagian yang saat itu sebagian tentunya. Baik. Kemudian dari hal yang kita sebutkan juga sebelumnya,
Di antaranya tadi ahlul kalam, yang mana Syaikhul Islam Taimiyah mengupas berbagai argumentasi mereka dan membantah dengan dalil-dalil yang begitu kuat ya dari Al-Quran Sunnah maupun perkataan para ulama salaf. Nah, kemudian di antara kelompok lain tadi kita sebutkan ya, ini disebutkan satu kisah ini tentang bagaimana penentangan di masa beliau ya. Kita nukilkan suatu kisah ya. Nah, ini suatu kisah ketika beliau menulis kitab beliau Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Al-Aqidah Al-Hamawiyah ini kitab yang bagus sekali membahas tentang dalil-dalil ulu Allah. Di situ ada pembahasan tentang dalil-dalil ulu, ada dalil-dalil istiwa, ada dalil-dalil nuzul, ada dalil-dalil ma'iyah, dan dalil al-qurb. Karena pembahasan ini terkait secara menyeluruh, karena ada orang mencoba mempertentangkan antara dalil nuzul dengan dalil ulu, dengan dalil istiwa, atau dalil ma'iyah dengan dalil al-ulu, dan seterusnya. Maka beliau bahas di situ fatwa Hamawiyah ini dari dalil Al-Quran, kemudian berpindah ke sunnah, kemudian berpindah kepada perkataan sahabat, kemudian perkataan tabi'in, kemudian perkataan dari berbagai mazhab, fikih, dari segi keilmuan, ada ulama hadisnya, ada ulama fikihnya. Dari fuqaha pun beliau menyebutkan pendapat pandangan dari bagi mazhab, dari mazhab Al-Hanafiyah, dari ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali. Nah, itu buku yang sangat itu bagus sekali ya, beliau menyusun di situ. Bahkan beliau menukil dari para ulama-ulama disebut sebagai ulama tasawuf sekalipun, beliau menukilkan di situ tentang akidah mereka yang benar tentang ulullah. Nah, kemudian hal ini yang menyebabkan ahlul kalam itu pada tahun 698 itu yang menyebabkan mereka merasa terusik keyakinan mereka. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi, murid beliau sini. Tadi sudah kita nukil Al-Bazar, kemudian perkataan Ibnu Katsir, kemudian juga di sini Ibnu Abdul Hadi menyebutkan ya, makana ya'maluhu ahlul kalam min igharis sudur ala Syaikhul Islam Taimiyah. Itu tentang bagaimana orang-orang ahlul kalam memprovokasi masyarakat untuk benci kepada Syaikhul Islam Taimiyah, itu dengan sebab akidah Hamawiyahnya, itu kitab yang beliau tulis tadi ya. Fayaqul فأخذوا الجواب الذي كتبه يا وعملوا عليه أوراقا في رده ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاء والفقهاء واحدا وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام كذبوا الكذب فاحش. Mereka mengambil jawab tersebut yang ditulis oleh Syaikhul Islam Taimiyah ya, wa amalu awraqan fi raddihi. Kemudian mereka setelah mengambil kitab Hamawiyah tadi, fatwa Hamawiyah itu, lalu mereka menulis jawaban-jawaban yang dalam membantahnya, kemudian mereka bawa ya, berupaya untuk mengaruhi para qadhi dan para fuqaha di zaman itu satu persatu, disebutkan oleh Abdul Hadi, dan menjelaskan ya, gharru khawatirahum. Ini bagaimana untuk mempengaruhi mereka, dan mereka juga waharaful kalam, mereka berupaya melencengkan apa yang disebutkan oleh Islam dalam fatwa itu dengan pemahaman yang berdusta. Wa kadzdzabul kadzibal fahish. Mereka buat kebohongan-kebohongan yang sangat keji sekali. Wa ja'aluhu yaqulu bil tajsim. Jadi antaranya yang mereka provokasikan, mereka sebarkan isunya, tuduhan itu adalah menuduh Syaikhul Islam Taimiyah itulah menyerupakan Allah tajsim, memiliki jasad, menyerupakan makhluk, itu bahasa kitanya. Jadi tuduh bahwa jadi setelah al-kalam ini menggunakan data fatwa beliau untuk memprovokasi itu, menyebutkan bahwa beliau dalam fatwa ini menyerupakan Allah dengan makhluk, itulah bahasanya. Wa nuqad au azza dzalikal madhhab ila ashabihi, dan bahwa Syaikhul Islam menyebarkan pemikiran ini, menyerupakan Allah dan makhluk ini, tajsim ini, kepada pengikut-pengikutnya, dan mengatakan bahwa Syaikhul Islam ini merusak akidah-akidah orang awam. Nah, itu di antara tuduhannya. Walam yaqa min dzalika syai'. Kata Ibnu Abdul Hadi, hal itu tidak ada sama sekali kenyataannya. Beliau mengatakan makhluk Allah seperti makhluk, merusakkan akidah orang awam. Wa a'udzubillah, ini kata Ibnu Abdul Hadi, wa sa'u fi dzalika sa'yan syadidan. Mereka berupaya sekali
untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu di tengah masyarakat, di tengah penguasa. Nah, ini akibatnya kemudian Syaikhul Islam Taimiyah dipanggil oleh seorang qadi. Thumma talaba qadil Hanafiyati, ya, qadil Hanafiyati min Syaikhul Islam an ya'ti ilaihi. Ada seorang qadi dari mazhab Hanafi meminta untuk bertemu Syaikhul Islam Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, innal aqaid laisa amruha ilaik. Tentang pembahasan akidah itu bukanlah persoalan ini urusannya kepada kamu. Wa inna sultan innama wallaka litahkuma bainan nas. Engkau diangkat menjadi qadi oleh penguasa untuk memberikan keputusan yang adil dalam perselisihan antara manusia. Wa inkar munkar laisa mimma yaqtasu bihil qadi. Mengingkari kemungkaran bukanlah hal wewenang yang hanya bagi qadi. Mengingkari kemungkaran adalah wewenang setiap orang. Mengkritik pemahaman yang menyimpang. Nah, fa farihal dalal bihadzal jawab. Ya. Fa'agharu sadar qadil hanifi hatta tamma lahum ma yuridun. Nah, lalu jawaban itulah diperintir oleh orang-orang al-kalam tersebut dan mereka menanamkan rasa kebencian di dalam diri para fuqaha tersebut terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Maka qadi tersebut memerintahkan untuk disampaikan kepada masyarakat, menyampaikan yunadi fi balad bi putali aqidah Ibnu Taimiyah, untuk menyatakan tentang sesatnya atau batilnya akidah Ibnu Taimiyah. Setelah dipengaruhi qadi Hanafi tadi, dia fi ba'dil balad, lalu disebarkanlah opini itu di sebagian daerah. Ya, wa ma alima walil balad bidzalika hatta habba li nasrat Ibnu Taimiyah fa arsala ta'ifatun. Ya. Kemudian tatkala penguasa suatu negeri yang tersebar isu tersebut dengan hal demikian, maka penguasa tersebut berupaya membela Syaikhul Islam Taimiyah, ya. Lalu orang yang menyebarkan isu opini-opini sesat tersebut diberi hukuman oleh amir atau kalau kita bupati atau camatnya lah kan, menyebarkan isu bohong tersebut. Nah, dan kelompok-kelompok menyebarkan isu bohong tersebut. Kemudian, ya, wa amara bi mutawati man kana yas'a fi hadhil fitnah. Juga memanggil setiap orang-orang menyebarkan fitnah tersebut. Nah, itu yang diperintahkan oleh seorang bupati tadi atau camat tadi yang disebarkan isu opini sesat itu di tengah masyarakat dia. Lalu beliau bentuklah semacam petugas Satpol PP untuk mengidentifikasi untuk mengikuti, untuk melacak isu ini, siapa yang menyebarkan, siapa orang-orangnya. Waqad kana mughdiban min amalim hadha wa hidu intiqam minhu. Tatkala fitnah ini menyebar, tentu setelah ditangkap para pelaku menyebar kebohongan-kebohongan tersebut, nah, dan penguasa negeri itu ingin memberikan hukuman kepada orang yang sudah ditangkap. Fa'aktaruhum wahtama akharuna bi ba'di kibar awayan. Jadi orang yang menyebar-nyebar tadi berupaya mencari perlindungan kepada para pejabat-pejabat, ya, dan bersembunyi, ya. Summa inna Taimiyah jalasa ala adatihi yaumal jum'ah fi dars. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah biasa setiap pagi Jumat beliau menyampaikan pelajaran. Wa kana tafsiru fi qouli ta'ala, ketika itu kata Ibnu Abdul Hadi ini menjelaskan tentang firman Allah SWT dalam tafsirnya itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Fadzakara al-hilma, ya, al-hilma. Dzakar hilm, jadi beliau menyebutkan tentang kesantunan, kelembutan. Wa ma isti'maluhu fakana mi'adan jalilan. Ya, dan juga menjelaskan bagaimana harus bersikap lemah lembut, ya, dan hal itu menjadikan suatu tempat mi'ad dan jalilan. Peristiwa nasihat ini memberikan bekas yang besar sekali dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian setelah itu Syaikhul Islam Taimiyah bertemu dengan qadhi, seorang dari Syafi'iyah, dari ulama Syafi'i. Kemudian beliau membacakan tentang akidah Hamawiyah tersebut, ya. Kemudian wa awdaha ma ashkala al-qadi min ba'dil mawadi', dan jelaskan hal-hal yang mungkin kurang jelas bagi qadi Syafi'i ini dalam beberapa tempat yang ditulis Syekh Islam Taimiyah. Falam yahsul inkar alaihi min al-hakim, maka tidak ada
hal-hal yang diingkari ya dalam kitab tersebut dari penguasa itu. Jadi di sini dipanggil beliau bertemu dengan para ulama-ulama Syafi'iyah. Wala mimman hadara majlis wa intahal majlis wa qadi Syafi'i yaqul kullu man takallama fi syekh yu'zar. Setelah berhadir dalam pertemuan itu dibacakan kitab beliau Fatwa Hamawiyah tersebut, ya, kemudian beliau jelaskan kandungan dan isinya. Ya, kesimpulannya adalah di mana qadi Syafi'iyah mengatakan setiap orang yang menjatuhkan kehormatan beliau, mantakalama fi syekh, orang yang menjelek-jelekan, yang menyesatkan yang semacam tentang syekh, yu'zar itu diberi hukuman. Nah, qala Ibnu Abdul Hadi menjelaskan ba'da dzikri hadhil mawaqif, setelah menjelaskan kejadian ini, walladzina sa'u fihi ma'rufuna indana, orang-orang yang melakukan hal itu orangnya kami kenal semua, kata Ibnu Abdul Hadi. Wa inda kulli ahadin, dan orang-orang pada tahu siapa yang melakukan itu. Waqad ishtahara anhum hadzal fi'l al-fadhi', telah masyhur perbuatan mereka yang keji ini, ya, mereka yang selalu membuat onar, fitnah. Ya, hampir samalah di negeri kita ya, ada suatu kelompok yang memang mereka kerjanya memfitnah, menuduh dan segala macam itu. Jadi di zaman itu ada juga yang sudah tahu nih kelompok-kelompok orang-orang yang siapa memprovokasi, membuat kedustaan itu, ya. Wadzalika man sa'adahum biqaulin, atau orang yang membantu menyebarkan perkataan, dia membela mereka itu. Au tasni'in, ya, atau dengan cara membantu mereka baik dengan dorongan, ya, dalam igra'in, dengan memberi uang atau supaya mereka melakukan hal itu. Isalatin, atau mengirim surat, ada pelaku-pelakunya, ifta'in syahadatin. Kata Ibnu Abdul Hadi, semua orang-orang yang ikut campur dalam hal itu kami mengetahui, apapun peranannya, begitulah. Nah, ini diantara hal-hal yang dialami Syaikhul Islamnya. Jadi ada satu pelajaran ini untuk penegak hukum di negeri ini secara umum, baik bupati atau para jajaran pemerintahan, mulai dari RT sampai ke menterinya, ya. Jika ada kelompok yang memfitnah-fitnah, jangan didengarkan dengan telinga sebelah. Artinya apa? Jangan hanya terima satu pihak saja. Mohon dipanggil pihak yang tertuduh dan di cross check kedua belah pihak itu. Tapi dalam kenyataan yang kita alami di lapangan biasanya, pihak yang menuduh ini tidak pernah mau ketemu ketika dipertemukan. Nggak mau berani berhadapan, tuh nggak berani mereka. Karena yang jelas mereka membuat kebohongan, akan terbongkar kebohongannya. Biasanya mereka beraninya ketika ini, dan kita alami ini sendiri nih, ya, kita sendiri mengalami, saya pribadi pernah mengalami ketika seorang ini hadir kepada suatu pemerintahan gitu ya, dia melaporkan, kita udah di belakang ini nunggu mau ketemu. Nah, ketika kita mau masuk, mereka tidak bersedia untuk bertemu dan untuk membicarakan apa yang mereka laporkan tuh, nggak berani mereka. Maka hal inilah yang banyak terjadi, menimbulkan kekisruhan. Ketika ya penegak hukum pun tidak mempertemukan dua pihak yang sedang berselisih ini dengan tuduhan-tuduhan bohong tersebut, coba dikelirkan. Nah, kalau lihat yang penguasa yang ada di masa Syaikhul Islam Taimiyah ini, mereka panggil para ulama-ulama yang memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah, dan juga Syaikhul Islam Taimiyah dipanggil dan dihadirkan ulama lain, ya, dan penguasa juga hadir, sultan segala macam, hakim juga hadir segala macam. Dijelaskan. Setelah itu berkesimpulanlah dari Qadhi Syafi'i tadi mengatakan kullu man taghlab fi syai' yu'zar. Setiap yang mencoba membuatkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bohong, diberi pelajaran, harus diberi hukuman, kata beliau. Karena ini yang biasanya yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini semuanya adalah lebih banyak tuduhan-tuduhan bohong tanpa ada fakta-fakta, terutama terhadap dakwah-dakwah yang mereka cap dengan nama-nama yang untuk menjelekkan, ya, yang sebut dengan Wahabi dan segala macam. Kadang-kadang itu opini-opini yang mereka buat, kesimpulan-kesimpulan tersendiri, ya, dan tidak ada fakta dan datanya sama sekali kadang-kadang. Tapi mereka membuat data-data palsu dan segala macam, dan kita menemui hal-hal seperti ini berkali-kali, ya. Ketika kita cross check, mereka tidak mampu memberikan bukti-bukti apa yang mereka tuduhan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kekisruhan di tengah masyarakat dalam beberapa dekade terakhir ini, ya, ketika penegak hukum kadang-kadang kurang berperan, ya, dalam menyelesaikan masalah ini secara
bijaksana. Artinya hendaknya pihak yang dituduh dengan yang menuduh dipertemukan apa permasalahannya, ya, apa bukti-bukti yang dituduhkan, apa benar dan apa jawaban dari yang dituduh. Bisa saja orang ini salah memahami ungkapan, salah memahami penjelasan dan seterusnya. Baik. Di sini jelaskan dan Syekh sebenarnya mengalami tantangan dan siksaan ataupun perlawanan yang cukup berat daripada Ahlul Kalam ini, yaitu ketika beliau juga menulis kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Bahkan beliau diajak untuk berdiskusi beberapa kali, ya. Bahkan beliau pernah juga yaitu uziyah, diberikan hukuman atau disakiti beliau pada tahun 705 Hijriah, ya, dari sultan, ya. Kemudian sultan memanggil semua fuqaha dan qadi, ya, bertanya kepada beliau tentang akidahnya. Islam kami dipanggil. Fa'al al-wali zalika. Fa'adhar syekh aqidah wasatiyah. Lalu dipanggil, dihadirkan semua, lalu Syekh Islam membawa kitabnya Aqidah Wasatiyah. Wa akhbar hudur annahu kana qad katabaha qabla 7 sinin takriban. Bahwa kitab ini telah ditulis 7 tahun yang lalu, kata Syekh Islam. Ya, pokoknya aqidah fil majlis. Lalu dibacalah satu dari huruf kalimat demi kalimat akidah yang beliau tulis tersebut. Ya. Kemudian wa akhar ba'd al-mawadi ila majlis akhar. Kemudian dalam sebagai pembahasan ditunda untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ketika itu hadir namanya seorang Syekh Safiuddin Al-Hindi. Fanaqasha Ibnu Taimiyah katsiran lakinnahu lam yuflih. Ya, dia mencoba membantah Syekh Taimiyah dalam beberapa tempat, ya, sering mencoba mendiskusi Syekh Taimiyah dengan begitu banyak di tempat-tempat yang dijelaskan dalam kitab tersebut, namun tidak bisa mengalahkan ataupun mengalahkan hujah-hujah Syekh Taimiyah. Li'annu kama yasful Ibnu Katsir, sebenarnya Ibnu Katsir menceritakan, ya, walakin saqiyatuhu, ya, walakin saqiyatu la tamat bahran. Kata Ibnu Katsir, dia itu ketika membantah seperti orang, yaitu orang yang ingin melangkahi lautan. Ya, saqiyatu maksudnya atau dia ingin menambahkan air ke lautan. Istilah seperti itu. Tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya dengan Sulaiman ketika itu. Nah, suma'inam istalahu ala an yunadhir Ibnu Taimiyah ahadul ladzina ya'rifuna anhu jawdatul dzihn. Kemudian mereka sepakat untuk memanggil orang untuk berdebat, seorang yang paling pintar berdebat gitu, ya, husnul bahas, yaitu namanya Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Ini terkenal sekali ini. Itu karena Kamaluddin Ibnu Zamlakani, haitsu tala al-bahth bainahuma. Cukup panjang sekali diskusi debatnya. Haitsu anfasala hal ala qabul i'tiqad alladhi qara'ahu Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya adalah semuanya mengakui kebenaran isi kandungan kitab Aqidah Thahawiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Taimiyah tersebut. Wa ada Syekh al-Manzili mu'azzaman mukarraman. Akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, pulang ke rumah dalam keadaan sangat terhormat dan sangat dimuliakan. Kemudian ada lagi pertemuan yang ketiga Syekh Islam Taimiyah, ya, wa kanat nihayatuhu, dan kesimpulan kesudahannya setelah sampai 3 kali berarti dalam pertemuan masalah aqidah ini berkumpul semua para ulama, an sama al-jama'atu ala ridha, semuanya sepakat untuk menerima akidah yang diyakini oleh Syekh Taimiyah dalam kitab yaitu Al-Aqidah Wasatiyah tersebut. Apa yang menyebabkan terjadinya diskusi ini? Wa kana al-ba'its ala hadhil majalis huwa tahridul min qadil Malikiyah Ibnu Makhluf. Siapa yang menggombosi masalah ini, atau siapa yang mencoba mengangkat masalah ini menjadi besar begitu, dia seseorang qadi dari ulama Malikiyah namanya Ibnu Makhluf, ya, dan juga Nasr Al-Mambaji. Ini ada 2 orang inilah, dia melaporkan ke sultan tentang Syekh Taimiyah, ya. Maka nataijul majlis sabiqah, adalah kesimpulan dari semua yang diadukan itu ada seperti yang kita sebutkan, ya. Hasil dari kesimpulan dari diskusi-diskusi yang dilalui itu tidak membuat mereka juga kedua ini menjadi puas, ya. Fatalaba minas sultan ayasdura marsuman yatlubuhu ila Mesir. Ya, kemudian mereka berdua juga minta ini mempengaruhi sultan itu tuh untuk meminta menuntutnya ke Mesir. Ya, wa muhakamatu fiha, dan dia harus
dihakimi di Mesir tersebut. Lalu dilakukan. Lalu Ibnu Taimiyah diminta dari Mesir ke Mesir. Lalu Ibnu Taimiyah keluar dari Mesir saat itu diantar oleh para murid-muridnya dan sampai di Mesir itu tanggal 22 bulan Ramadan tahun 705 itu sampai di Kairo. Ya, kemudian setelah salat Jumat mengumpulkan semua para ulama dan qadi-qadi itu. Ya, para tokoh-tokoh negara saat itu. Wada'a alaihi Ibnu Makhluf. Ya, Ibnu Makhluf tadi mencoba Ibnu Makhluf mencoba mengungkapkan kesesatan, mencoba membuat sebuah pernyataan yang memojokkan Syaikhul Islam bahwa Allah fawqal ars haqiqatan, bahwa Allah di atas aras, ya. Kemudian menyebutkan beberapa masalah. Tatkala selesai qadi menyebutkan, ya, sa'alahul qadi jawabahu, bertanya, maka Syaikhul Islam telah memuji dan memuji Allah. Ajib majid nabika li takhtuba, ya. Faqila lahu ajib majid nakaba li takhtub. Ya, mulai dari komentarnya agak miring. Kami di sini adalah agar engkau menjawab apa yang ditanyakan, bukan engkau untuk berkhutbah di sini. Lalu Ibnu Taimiyah berkata, manil hakim fiyya? Siapa yang berhak memutuskan masalah aku di sini? Faqila qadi maliki. Oh, dikatakan bahwa yang berhak hakim di sini memutuskan masalah adalah qadi maliki. Qala. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, kaifa yahkum fiyya wa khasmi? Bagaimana dia mengambil keputusan menghukum atau menyalahkan, membenarkan aku, sedangkan dia sendiri yang adalah lawan debatku. Faqadi rahimahullah min dzalika, ya, summa adhara fi marsum bihasbihi. Nah, inilah jadi dia dipanggil ke Mesir karena di sana banyak qadi-qadi Malikiyah, mau disidang, mau didebat gitu ya. Ketika itu Syaikhul Islam Taimiyah mau menjawab, dilecehkan, kamu di sini untuk menjawab bukan untuk berkhutbah. Ditanya, siapa yang menjadi hakim di sini? Siapa yang kalau di kita istilahnya, kalau diskusi itu apa istilahnya itu, yang menentukan moderatornya atau yang menentukan waktu dan segala macam, siapa di sini? Semuanya dijawab ada orang yang ini juga, orang yang membantah beliau. Bagaimana dia akan adil dalam memberikan keputusan, memberikan suatu hukum, dan dia adalah orang yang mendebatku di sini, lawan debatku di sini. Nah, dan akibatnya beliau gara-gara itu beliau ditahan, ya. Nah, begitu aja alasan mereka beliau ditangkap, ya. Nah, kemudian ditahan di situ dalam waktu yang sangat lama, beliau sampai Rabiul Awal tahun 707. Jadi dari tahun 705 dari Ramadan, ya. Nah, itulah masa-masa bagaimana beliau diperlakukan oleh musuh-musuh beliau. Baik, yang ketiga tadi kita sebutkan Syiah. Ya, yang banyak memusuhi beliau juga, memfitnah beliau juga adalah, ya, diantaranya beliau menulis itu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, di dalamnya membahas berbagai pembahasan akidah Syiah, ya, dan meruntuhkan berbagai argumentasi mereka, ya, di antara tokoh-tokoh Syiah itu Ibnu Mutahhir Al-Hilli, yang mereka menulis yang dibantah oleh Islam, nama kitabnya Minhajul Karamah. Maka Syekh Islam membantah kitab tersebut Minhajus Sunnah Nabawiyah, maka juga dibantah oleh Ibnu Mutahhir dengan jawaban yang sangat tidak memuaskan. Baik. Ini di antara kelompok-kelompok yang mencoba dari semenjak hidup Syaikhul Islam Taimiyah, ya, memfitnah beliau, bertindak anda radikal kepada beliau lah, ya, berbuat sesuatu yang ingin memprovokasi penguasa dan penegak hukum untuk menangkap dan menghukum beliau dan seterusnya. Baik. Baik, karena waktu membatasi kita, untuk materi kita cukup di sini dulu. Di sini juga disebutkan setelah Syiah, juga ada kisah di sini di mana Syaikhul Islam Taimiyah ada kelompok Syiah yang sababah, itu yang mencela para sahabat, ya. Mereka itu adalah ahlul bughah, ya, wa qata'us sabil, mereka melakukan
berbagai orang lewat di tempat mereka itu, di apa istilahnya, di membayar upeti. Kalau kita mungkin sifatnya harus diperas lah orang-orang lewat tersebut. Nah, sehingga Syaikhul Islam Taimiyah melaporkan hal itu dan meminta kepada penguasa untuk menyelesaikan masalah tersebut, mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya, maka tak kala itu penguasa mengizinkan untuk menghentikan kejahatan kelompok tersebut. Ya, kemudian Syaikhul Islam Taimiyah ikut dalam berjihad melawan kelompok tersebut, dan ini kisah disebutkan Imam Abdul Hadi. Ya, kemudian disebutkan bahwa penaklukan dikuasainya suatu bukit yang dikuasai oleh kelompok Syiah Rafidhah As-Sababah yang mencela para sahabat ini. Disebutkan Ibnu Hadi merupakan salah satu karamahnya Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu mereka melakukan tindakan-tindakan yang menzolimi luar biasa, merampas harta ke orang-orang yang tidak dari kelompok mereka. Maka dari inilah kata Ibnu Abdul Hadi, dibolehkan menggunakan kekuatan untuk membalikan mereka dan mengantisipasi kerusakan mereka lakukan. Nah, hal itulah menyebabkan juga Syaikhul Islam Taimiyah pada akhirnya juga diprovokasi penguasa oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan beliau, dan akhirnya beliau juga ditangkap. Dan hal ini juga disebutkan Ibnu Katsir, ya, menyebabkan banyaknya musuh-musuh Islam Taimiyah dan orang-orang Syiah Rafidhah ingin membalas dendam kepada beliau yang telah menghentikan sikap radikal mereka, yang dimana dari suatu bukit yang dikuasai oleh mereka tersebut dijadikan sebagai markas untuk memeras orang-orang yang lewat. Ya, sebenarnya Qatta' Sabil itu adalah penyamun jalan. Ya. Di antara juga kelompok Zaidiyah disebutkan juga, ya, juga tidak kalah benci kepada Syaikhul Islam Taimiyah, ya, tidak kalah juga jauh dari bencinya orang Rafidhah. Hal itu disebutkan karena tak kala dikira Al-Hasan bin Ishaq membantah Ibnu Taimiyah dan menyebutkan masalah-masalah Minhajus Sunnah sana, dan beliau menyatakan beberapa kebohongan-kebohongan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Itu namanya seorang tokoh dari Syiah Zaidiyah. Kemudian bersepakat, ya, wa tashtariku Syiah wa man wafaqahum 'ala al-iftira' 'ala Ibnu Taimiyah fi mawqifihi min as-sahabah umuman. Di mana kelompok Syiah ini bersepakat, orang-orang setuju dengan mereka itu membuat kedustaan terhadap Syaikhul Islam Taimiyah tentang bagaimana pandang Syaikhul Islam terhadap para sahabat Nabi dan juga terhadap Khulafaur Rasyidin, yang secara khusus Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka memfitnah bahwa Syaikhul Islam Taimiyah tidak menghormati Ahlul Bait, dan di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Taib. Idza rauna anna ma ya in yamur bi dzikrihi illa wa yalmizuhu. Ya, dia menuduh bahwa setiap Syaikhul Islam Taimiyah menyebut Ali dalam tulisan-tulisan beliau, Syaikhul Islam Taimiyah umpamanya menjelekkan, menjatuhkan, ya, kemudian juga menghina, merendahkan. Itu tuduhan dari orang-orang Syiah dan orang Zaidiyah kepada beliau. Kemudian juga di antara kelompok yang tadi kita sebutkan, contoh-contoh dari kelompok Sufi ini, ya, tentu sebagian kelompok Sufi. Di antara musuh beliau yang terkenal di masa beliau adalah seorang yang menumbuhkan berbagai makar-makar, ya, tentang Taimiyah, ya. Di antara namanya itu Nasr al-Mumbajji ini. Ini disebutkan Ibnu Hajar Asqalani, bagaimana mubagla adawati dzalika rajul li Ibnu Taimiyah. Bagaimana permusuhannya terhadap Ibnu Taimiyah, ya. Wa sabu tilkal adawa, sebabnya adalah karena wa kana min azamil qa'imin alaihi Syaikhul Islam Taimiyah li'annahu kana balagha Ibnu Taimiyah annahu yata'assab li Ibnu Arabi. Jadi sebabnya kenapa dia begitu benci kepada Syaikhul Islam Taimiyah, ya, Ibnu Hajar menyebutkan di antara orang yang paling membenci beliau ada namanya, membenci Syaikhul Islam Taimiyah, namanya, kata beliau, Syekh Nasr al-Mumbajji. Li'annahu kana balagha Ibnu Taimiyah, ya, annahu yata'assab li Ibnu Arabi. Ya, di mana Syaikhul Islam Taimiyah mengetahui bahwa orang ini sangat fanatik terhadap Ibnu Arabi, bukan Ibnu al-Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki paham hululiyah. Nah, kemudian Syaikhul Taimiyah menulis kitab kepada
Nasr Membaji ini untuk menasihatinya. Ya, kemudian menyebutkan bagaimana akidah Ibn Arabi, ya, dan inilah yang menyebabkan Nasr Membaji ini tidak menerima kritikan-kritikan Syekh Islam Taimiyah terhadap Ibn Arabi. Ya. Kemudian Al-Membaji ini dekat dengan penguasa saat itu namanya Baybaris, yang mana Baybaris ini sangat senang dengan Nasr Membaji ini. Wa qama qadi Zainuddin bin Makhluf qadi Malikiyah ma'a Syekh Nasr. Nah, bekerja sama lagi tadi qadi Maliki yang sebelumnya yang mengusir Syekh Taimiyah ini bekerja sama untuk mengaruhi Baybaris, yaitu sultan yang ada di Mesir itu. Nah, dan di antaranya yang dilakukan oleh Al-Membaji ini, Nasr Al-Membaji yang wafat 719 Hijriah ini, dan Ibnu Ata'ullah Skandari, ya, murid-murid mereka untuk melaporkan Ibnu Taimiyah kepada penguasa saat itu. Maka murid-murid mereka melakukan itu, ya. Kemudian diserahkanlah perbahasan ini kepada Qadi Syafi'i. Waqidal majlis bi'idda'at min Ibnu Atha, ya, kemudian dikumpulkanlah dalam satu majelis, kemudian dengan membacakan tuduhan-tuduhan dari Ibnu Athaillah Iskandari tadi, ya. Walam yasbut ala Ibnu Taimiyah minha syai'. Tidak satu pun apa yang dituduhkan itu terbukti, ya, terhadap Ibnu Taimiyah. Ya, wa dhahara min ilmi Syekh fi dzalikal majlis wa syaja'atu. Ketika dalam pertemuan itu terlihat bagaimana ilmu Syekh Ibnu Taimiyah dan juga keberaniannya dan keteguhan hati beliau, ya, dan juga tawakalnya beliau yang tinggi dan hujah beliau. Ma yatajawaz al-sawas inna daula khayyaruhu baina ayarhi ila Damashq atau ila Iskandar. Nah, ketika itu selesailah. Beliau diputuskan untuk mau pergi ke mana, apa kembali ke Damaskus atau beliau tetap di Iskandaria. Nah, kemudian diberikan syarat ketika beliau mau rahil, ya, mau pergi dengan beberapa syarat. Wabayana anna wabayna aidakal habas. Jadi ada pilihan, imma dia pergi ke Damaskus atau Iskandaria atau dia ditangkap, ditahan. Maka beliau milih fakhtar al-habs. Beliau lebih suka untuk ditangkap, ditahan. Pada khalai jama'atun min ashabi wa atwa'i. Lalu murid-murid beliau, ya, berkata untuk meminta beliau menerima syarat saja untuk pergi ke Damaskus. Nah, lalu Syekh sebenarnya menerima tawaran itu, pulang ke Damaskus, baru lewat dari Qahirah saja, namun ada utusan menyebut beliau surat untuk kembali ke Damaskus lil habs, ya, untuk ditangkap di sana. Dan ini semua adalah atas makarnya Tarbir Nasr Membaji itu. Dan akhirnya Syekh ditangkap, ditahan di Damaskus, ya. Dan selama beliau dalam tahanan, dapat pula mengajar orang-orang yang ada dalam selama beliau tahanan, ya. Kemudian juga mendapat ilmu dari beliau, ini pada tahun 709 Hijriah. Nah, kemudian juga musuh-musuh beliau ingin mengusir beliau ke Iskandaria dalam bentuk diusir, ya, la'alla ahadan min ahliha yatajasar alaihi fayaqtuluhu ghilatan. Jadi tujuannya adalah agar beliau kalau di sana, nanti beliau di sana, mudah-mudahan ada orang yang siap untuk bunuh beliau. Nah, itu disebutkan di sini. Fama zalika nas illa mahabbatan lahu. Ketika beliau diusir ke Iskandaria, bukannya karena kan asing beliau di sana, ya, tidak ada mengenal beliau. Namun akhirnya di sana beliau juga mendapatkan banyak orang senang dan menerima dakwah beliau. Ya, wantifa'an bihi wattafaqa an wujida fi Iskandaria tawaif min al-mutasawwifah tantasibu ila Ibn Arabi. Nah, kemudian setelah beliau terkenal pula di Iskandaria, dakwah beliau menyebar pula, ada kelompok sufi yang berintisab kepada Ibn Arabi juga dan Ibn Sab'in. Itulah famazaqallahu biqudumihi alaihim syamlahu. Itu menyebabkan mereka terpencar-pencar dengan memulainya dakwah Syekh Islam Taimiyah di sana, di Iskandar tersebut. Taib. Kemudian juga di sana ada kejadian lain, beliau diperlakukan yang tidak pantas oleh kelompok Rifaiyah namanya, ya, yang mereka adalah ahli dalam sihir dan seterusnya. Taib. Nah, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga debatannya beliau, berdebat dengan ini. Ketika itu beliau meminta agar mereka pertama mandi dengan air panas untuk membuang
apa namanya bahan-bahan yang mereka gunakan untuk menyatakan mereka itu anti api. Dan waktu itu Syaikhul Islam mengatakan kita tidak cukup mengumpulkan api unggun, cukup saja kita hidupkan sebuah lilin dan kita bakar jari kita masing-masing. Mana yang terbakar yang tidak. Dan akhirnya mereka meminta hila karena mereka belum siap dan mereka minta nanti kita siapkan dulu api unggunnya. Kata Syaikhul Islam, sekarang saja kalau kamu berani, ayo datangkan lilin dan kita bakar siapa yang terbakar jarinya. Dan akhirnya mereka tidak berani karena mereka tidak saat itu belum mempergunakan ilmu sihir yang mereka pakai tersebut untuk melindungi diri mereka dari api agar tidak terbakar. Nah. Kemudian di sini juga disebutkan kelompok-kelompok lain adalah orang-orang yang kecemburuan kepada beliau, kelebihan yang beliau miliki. Ya, tadi yang telah kita bahas di antara seperti Ibnu Zamakani, kemudian juga kemudian juga sebelumnya kita sebutkan beberapa tokoh dari ulama Malikiyah dan juga dari kelompok-kelompok Syiah dan Sufiyah dan Ahlul Kalam. Kemudian beliau menyebutkan di antara orang-orang yang musuh beliau yang kembali mengakui keilmuan beliau dan malah ikut membela beliau seteru disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir adalah Ibnu Zalamakani juga dan Abi Hayyan. Beliau memuji Syekh Islam Taimiyah, bahkan beliau mengatakan ma ra'at ainayya misla hadzal rajul, dan aku belum mataku belum pernah melihat orang seperti dia. Tentu maksudnya dalam bidang ilmu dan pemahaman agamanya ya. Nah, ini di antara yang disebutkan tentang pujian Ibnu Hayyan ya kepada Syekh Islam Abi Hayyan, bukan Ibnu Hayyan, Abi Hayyan ya, yaitu Muhammad bin Yusuf ya Al-Gharnati Andalusi. Abu Hayyan itu dari ulama-ulama yang ahli bahasa dan beliau ini menulis kitab namanya kalau nggak Bahrul Muhit ya, tafsir beliau. Baik. Untuk pembahasan ini kita cukup sampai sini dulu, insyaallah pada yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang secara terperinci apa saja tuduhan dan jawab-jawaban dari kitab Syaikhul Islam Taimiyah tentang tuduhan-tuduhan di fitnahkan kepada beliau. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini dulu dan kita kembalikan pada akh yang madu kita dari studio Culensi. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz yang sudah memberikan materi dari pembahasan mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah dan jawabannya. Karena waktu yang sudah habis yang telah disediakan dan mungkin ada khitab yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Untuk pemirsa dan pendengar semua, telah menjaga kita selalu dalam keadaan selafiat dan diberikan amal soleh ya, dan kita diwafatkan di atas kalimat tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan dari segala fitnah-fitnah yang berkeliaran yang menyebar di sekitar kita, baik fitnah tentang hal duniawi maupun fitnah yang berhubungan dengan agama. Kita mohon kepada Allah perlindungan yang jauhkan dari berbagai bentuk hal-hal yang akan merusak keistiqomahan kita dalam agama ini. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua dan juga teman-teman yang di studio Selensi, juga studio mini IAI IMSYA insyaallah atau Sekolah Tinggi IMSYA Imam Syafi'i Pekanbaru 2. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.